I'd like to question your religion, because it seems to me that you make science a religion in itself. Nothing is certain in science. It works in statistics. You can't prove anything to 100%. So how can you say that science is better than religion? You can't prove anything to 100%, but 100% is a hell of a lot better than 0%, which is what you can prove by religious reasoning. Richard Dawkins. Beliau dikenal sebagai pendiri New Atheism yang memiliki pengaruh besar di dunia barat. Dawkins menyusun karya khusus bertajuk God Delusion sebagai respon penolakan terhadap konsep Tuhan supranatural dan personal melalui argumen from improbability. Dari video ilustrasi ini, kami akan membahas argumen dari beberapa filsuf abad pertengahan dengan tujuan untuk menjawab ateisme Richard Dawkins dan masalah kejahatan serta jawaban dari pandangan lain yang relevan. Dalam bukunya, Dawkins menjelaskan kompleksitas alam semesta hampir tidak mungkin berasal dari entitas yang sederhana seperti Tuhan. Tetapi, pada saat yang sama, pencipta yang kompleks juga menghasilkan infinite regress. Oleh karena itu, beliau mengambil evolusi alam semesta secara bertahap sebagai alternatif explanatory bagi pembentukan alam. Dalam pandangannya, keteraturan alam semesta bukanlah hasil dari intervensi Tuhan, melainkan hasil dari hukum-hukum alam yang objektif, dan bukan campur tangan kekuatan supranatural. Dawkins mengakui bahwa teori evolusi merupakan argumen utama dalam bukunya untuk menolak dua alternatif lain, yaitu alam semesta yang muncul secara kebetulan atau alam semesta yang diciptakan oleh pendesain cerdas. Topik selanjutnya yang kita bahas yaitu pandangan Dawkins terhadap masalah kejahatan. Dawkins menentang gagasan Tuhan yang bersifat maha, baik dalam istilah maha kuasa ataupun maha baik. Jika Tuhan maha tahu, maka dia tentu mengetahui masa depan dan dengan kemahakuasaannya, dia dapat mengatur jalannya alam semesta. Namun, jika demikian, Tuhan tampaknya tidak memiliki kebebasan untuk mengubah pikirannya. Kemudian, Dawkins menyoroti fenomena keberadaan penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Menurutnya, fenomena ini jelas bertentangan dengan konsep Tuhan yang maha pengasih dan maha adil. Ketidakkonsistenan dalam konsep Tuhan juga menjadi sorotan Dawkins. Ia menunjukkan bagaimana banyak atribut Tuhan, sebagaimana diterangkan oleh berbagai tradisi agama, seringkali kontradiktif. Sebagai contoh, Tuhan yang tak terlihat namun dianggap turut campur dalam urusan manusia. Selain itu, Dawkins menekankan bahwa banyak fenomena alamiah dapat dijelaskan melalui pendekatan ilmiah, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengaitkannya dengan intervensi Tuhan. Dawkins menekankan pentingnya membangun masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah, pengetahuan, dan rasionalitas. Dalam pandangannya, menolak konsep Tuhan adalah langkah menuju masyarakat yang lebih berorientasi pada bukti dan penalaran yang kokoh dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan moralitas. Kemudian kita akan membahas beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa filsuf di abad pertengahan terkait dengan ontologis, kosmologis, dan teologis. Ontologis adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikenalkan oleh Anselmus dari Canterbury. Pada premis pertamanya, Anselmus berpendapat bahwa Tuhan adalah pengada yang tidak dapat dipikirkan, sesuatu yang lebih besar daripadanya. Kemudian pada premis keduanya adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, sesuatu yang lebih besar daripadanya, tentu ada dalam pikiran sekaligus ada dalam kenyataan. Anselmus mengklaim mustahil memikirkan makhluk yang lebih besar dari Allah. Dimulai dengan konsep agung tentang Tuhan ini, Anselmus dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan pasti ada, karena menurutnya, keberadaan dalam kenyataan lebih besar daripada hanya dalam pemahaman saja. Jadi,
Tuhan adalah makhluk terbesar yang bisa dibayangkan, harus ada dalam kenyataan, dan bukan hanya dari dalam pikiran kita. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu kosmologis. Apa sih kosmologis? Kita dapat berkata bahwa kosmologis adalah bagaimana atau proses semesta dapat terbentuk. Thomas Aquinas menemukan bahwa Tuhan ada, keberadaannya dengan 5 bukti atau 5 argumen. Yang pertama, bukti tentang gerak atau rangkaian gerak. Oke, sejenak mari kita ilustrasikan seperti ini ya. Jika ada bola yang terkena dengan bola lainnya, maka kita bisa lihat bahwa bola lain yang sedang diam itu kemudian akan ikut bergerak. Begitupun seterusnya. Dari sini Thomas menganggap bahwa ada penggerak yang tidak digerakkan oleh penggerak lain, yaitu Tuhan. Contohnya adalah dengan peristiwa kosmis, bagaimana terbentuknya alam semesta dan tata surya. Yang kedua, tentang penyebab, yaitu segala sesuatu di dunia ini pasti disebabkan oleh hal lain. Yang ketiga, kemungkinan dan keniscayaan. Segala sesuatu dalam dunia ini ialah berupa kemungkinan. Misalnya, saya bisa merasa lapar, namun saya juga bisa merasa kenyang. Segala sesuatu bersifat mungkin atau tidak pasti. Mestinya ada sesuatu yang bersifat niscaya atau pasti. Menurut Thomas adalah Tuhan. Yang keempat adalah kesempurnaan. Bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa kurang, namun bisa juga lebih. Thomas beranggapan bahwa pastinya ada sesuatu yang lebih sempurna, yaitu Tuhan. Oke, yang terakhir, sesuatu yang terjadi tidak mungkin karena kebetulan. Bagaimana ini? Thomas menganggap bahwa alam yang tercipta dan ada ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kebetulan ataupun tujuan. Pasti ada pencipta, pasti ada juga perancangnya. Selanjutnya yaitu teologis. Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Seperti kata Bruno Guerardoni, everything is designed with a purpose, everything is a God sign. William Paley menambahkan bahwa kehendak Tuhan bisa dipahami lewat utilitarianisme, bahwa kebaikan adalah tindakan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua yang terdampak. Sekarang, mari kita bahas bagaimana Leibniz menjawab pertanyaan besar tentang kejahatan di dunia yuk. Dalam Theodicy, Leibniz berargumen bahwa dunia ini adalah the best of all possible worlds. Ia percaya bahwa meskipun ada kejahatan dan penderitaan, semuanya bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kejahatan terjadi karena ciptaan tidak sesempurna penciptanya. Namun, penderitaan bisa membawa kebaikan lebih besar seperti pertumbuhan moral dan spiritual. Leibniz juga menekankan pentingnya kehendak bebas. Tuhan memberi manusia kebebasan memilih antara baik dan buruk. Kejahatan moral seperti perang dan penindasan adalah hasil dari pilihan manusia, bukan kehendak Tuhan. Namun, dalam pandangan Leibniz, bahkan kejahatan dapat berkontribusi pada tujuan akhir yang lebih baik. Nah, selain teori dan argumen kejahatan yang dikenal oleh Leibniz, masalah kejahatan dan bagaimana berbagai tradisi agama, khususnya Kristen dan Islam, memberikan pandangan mereka. Mari kita mulai dengan tradisi Kristen. Dalam keyakinan ini, kejahatan dimulai dengan apa yang kita sebut sebagai dosa asal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ia menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah ciptaan Tuhan, melainkan hasil dari penyalahgunaan kebebasan yang diberikan kepada manusia. Penderitaan dalam konteks ini dipandang sebagai ujian yang bisa memperkuat iman kita. Melalui penderitaan, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menemukan harapan dalam pengorbanan Kristus. Penderitaan bukanlah hal yang sia-sia. Ada janji pemulihan dan kehidupan kekal yang menanti kita. Ini memberikan kita perspektif bahwa meskipun ada kejahatan, selalu ada harapan akan kebangkitan dan kehidupan yang lebih baik. Sekarang mari kita lihat pandang Islam. Dalam Islam, kejahatan dan penderitaan dianggap sebagai uji dari Allah.
Uji ini bertujuan untuk menguji iman dan ketahanan kita. Penderitaan di sini bukan hanya sekedar kesulitan, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kesabaran dan bersyukurnya atas nikmat yang masih ada. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa setiap ujian yang diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi setiap kesulitan yang kita hadapi bisa menjadi penghapus dosa dan meningkatkan derajat kita di sisinya. Dalam presentasi ini, kita juga telah membahas pandangan Richard Dawkins tentang ateisme dan tantangan yang dihadapi dalam memahami kejahatan. Kita telah menjelajahi argumen-argumen filosofis dan para filsuf abad pertengahan serta teodis Leibniz. Semua ini memberikan kita dasar rasional untuk percaya kepada Tuhan meskipun ada banyak tantangan. Diskusi tentang keberadaan Tuhan dan masalah kejahatan sangatlah penting. Kita sering dihadapi pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup, moralitas, dan keadilan. Dengan mendengarkan berbagai perspektif ini, kita bisa memperkaya pemahaman kita dan menemukan titik temu antara iman dan rasionalitas.